Ya, selamat siang semuanya. Kembali lagi di channel sahabat utama bengkel. Kali ini kita akan mereview Toyota Etios Falco tipe G tahun 2013. Mari kita bahas dari bagian bumper dan grillnya terlebih dahulu. Pada bagian grillnya kita bisa melihat bahwa grill pada nomor pertama dia menyatu sampai sebelah kiri. Nah, yang kedua dia dipisahkan oleh logo Toyota dan nyamping sampai sebelah kiri. Nah, ketiga dia hanya separuh dan tidak full. Warna grillnya dan warna logonya ini sama-sama menggunakan warna chrome. Untuk lubang ini dia berfungsi sebagai sirkulasi udara. Lalu pada bagian headlampnya dia menjadi satu bagian. Yang atas dia lampu kota, yang bawah lampu ser, dan yang besar ini lampu jarak dekat dan lampu jarak jauh. Di bawahnya ada fog lamp dengan cover berwarna hitam doff. Fog lampnya terletak di belakang cover. Di bagian lubang kecil ini dia berfungsi sebagai ketika Toyota Etios Falco mogok dia bisa dilihat oleh mobil lain. Pada bagian lampunya dia masih menggunakan lampu halogen, kiri kanan sama. Mari sekarang kita lanjutkan ke bagian kap mesin. Untuk di bagian kap mesinnya sendiri dia udah ada peredam untuk meredam panas dari mesin. Ini sampai ke ujung sana. Nah, sementara di sini dia terdapat cara untuk mengisi freon. Kita lanjut ke bagian mesin. Tipe mesin dari Toyota Etios Falco 2013 ini dia memakai 3 NRFE dengan 1200 cc. Nah, jenis mesinnya adalah DOHC, jadi double overhead camshaft. Untuk di bagian sini mesinnya masih belum ada covernya, jadi kelihatan ignition coil. Nah, yang ada bagian covernya ini adalah filter udara dengan logo Toyota hitam doff dan tulisan 16 katup. Jadi katupnya terletak di sini. Ada katup in dan katup X, masing-masing 8 bagian. Untuk rasio bahan bakar di dalam kota dia bisa mencapai 1:14, sementara untuk di luar kota dia bisa mencapai 1:16. Seperti inilah penampakan mesin dari Toyota Etios Falco. Oke, kita tutup kap mesinnya, lanjut ke bagian samping. Nah, untuk di bagian kap mesinnya sendiri dia ada washer wiper cuma 1 biji, dan wipernya dia cuma satu bagian, di bagian kiri saja, di bagian penumpang. Di bagian kanan dia polos. Lanjut di bagian samping kita bisa melihat profil ban. Nah, profil bannya ini menggunakan ban Bridgestone dengan velg ori, ada logo Toyota di tengah berwarna chrome dengan ukuran 185/60 R15. Di belakang ban ada untuk side fender, dia sampai ke belakang sana. Side fender ini bertujuan untuk mempermanis desain dari Toyota Etios Falco. Di atas roda terdapat lampu sen samping dengan bohlam kuning, covernya berwarna mika bening. Kemudian bagian spionnya ada listing yang panjang untuk lampu sen, dan spionnya berwarna putih dengan cover hitam. Jadi memiliki warna 2 tone. Toyota Etios Falco juga memiliki talang air, jadi pada saat hujan tidak langsung masuk ke dalam kabin mobil karena dihalangi oleh talang air. Di bagian atap mobil terdapat antena untuk radio, bentuknya mungil dan dia terletak pas di belakang kaca depan. Lanjut pada bagian door handle-nya dan covernya dia sudah berwarna chrome. Nah, ini untuk lubang kuncinya. Dan ini modifikasi, bukan bawaan dari mobil. Oke, kita lanjut ke bagian interior. Di bagian interiornya door handle-nya plastik berwarna hitam, dihiasi dengan corak plastik ini diamond, dan juga bludru berwarna hitam. Untuk fitur-fiturnya dia ada power window, auto sisi driver, ada window lock tapi masih belum ada power door lock. Nah, di belakangnya ini ada handle untuk membuka dan menutup pintu mobil. Di bawahnya dia ada door pocket sama cup holder. Nah, di sampingnya ini ada subwoofer kecil. Di kuncinya sendiri dia ada 2 bagian. Nah, ini bagian kunci untuk starter mobil, dia berwarna hitam dan
ada covernya dari logo Toyota. Sementara ini remote-nya udah diberi aksesoris. Jadi ini untuk menutup dan mengunci mobil, ini untuk membuka mobil, dan ini untuk alarm. Masuk ke bagian kokpit pengemudi. Di bagian bawah ini ada tempat untuk menaruh koin. Sementara ini untuk membuka kap mesin. Di bawahnya dia 3 pedal manual. Nah, di sini juga terdapat tuas bagasi dan tuas tangki bensin. Untuk di bagian kursinya sendiri kita bisa lihat ini sudah di cover jok dengan 2 tone, ada warna merah dan warna hitam. Nah, di bagian sini kita bisa melihat tekanan angin yang direkomendasikan oleh Toyota. Untuk di bagian setirnya sendiri dia bisa diatur. Nah, tilting tapi belum bisa teleskopik. Untuk di bagian seat beltnya sendiri dia masih fix, belum bisa diatur, belum bisa di-adjust. Untuk headrestnya sendiri dia bisa di-adjust. Oke, lanjut ke kokpit pengemudinya. Di samping pengemudi ini ada grill AC, bentuknya unik, bisa dibuka tutup dan bisa dipindahkan. Dan ini cover dari grill AC berwarna chrome. Sementara di samping sini ada untuk sirkulasi udara. Jadi waktu sirkulasi udara dibuka dia akan berfungsi. Lanjut di bawah, ini ada laci penyimpanan terbuka. Di sampingnya ada untuk electric mirror, tapi masih belum ada auto retract. Ini untuk alarm. Di sini ada saklar lampu. Ini untuk lampu kota dan lampu jarak dekat. Dan sebelah sini lampu fog lamp. Untuk lampu jarak jauh udah begini. Di bagian kiri ada untuk saklar wiper. Dan ini ada wiper belakangnya juga. Ini untuk wiper belakang, dan ini untuk mengaktifkan buzzer wiper belakang. Masih belum ada intermittent, jadi belum bisa diatur interval waktunya. Oke, mari kita nyalakan mesinnya. Nah, kurang lebih seperti itu suara mesinnya. Untuk di bagian setir dia 3 palang, ada logo Toyota di tengah berwarna chrome, ada SRS airbag ini untuk keamanan, dan ada juga berwarna silver kiri kanan dengan bahan kulit dijahit. Sporty setirnya. Ini untuk pengaturan audio, ini untuk volume, ini untuk mengganti track, dan mode bisa berpindah ke USB radio. Lanjut di bagian sun visor, dia masih polos, belum ada card holder. Ya, mari kita ke lampu kabin. Untuk lampu kabinnya sendiri ada 1 bagian. Kesini diarah menyala, kesini mati, dan ini untuk pintu. Jadi ketika pintu masih terbuka dia akan menyala. Lanjut ke instrumen bagian tengah. Di instrumen bagian tengah ini speedometernya terletak di sini, jadi bukan terletak di depan pengemudi. Nah, dia dilapisi dengan warna putih. Untuk MID-nya sendiri dia terletak di sini, digital. Untuk speedometernya masih analog. Untuk merubah informasi kita bisa mengetuk ini. Nah, itu odometer. Ini untuk trip A dan ini untuk trip B. Nah, gitu. Untuk di audionya sendiri dia ini double din bawaan dari Toyota. Masih belum ada Bluetooth. Ini untuk USB, ini untuk volume, untuk radio, untuk mengubah mode, dan untuk powernya di sini. Di bawahnya unit ada hazard, dan di samping hazard ada 2 dummy tombol. Di instrumen AC-nya sendiri dia ada sirkulasi udara, bisa dibuka bisa ditutup. Ini untuk ditutup dan ini untuk membuka. Nah, ini untuk arah semburan, hanya bisa 2 arah, ke arah kepala dan ke arah kepala sama kaki. Kecepatannya bisa sampai 4 blower. Nah, ini untuk suhu pengatur dingin, jadi masih belum ada heater, dia hanya ada suhu dingin saja. Lanjut ke bawah, dia ada power outlet, jadi ini untuk mengecas HP. Di sini ada untuk cup holder 2 biji. Lanjut di bagian transmisinya, dia manual 5 percepatan, ada laci penyimpanan kecil di sini, dan ini ada tuas untuk handrem. Di samping handrem kita bisa melihat ada laci kecil 2 buah di sini, dan cup holder 1.
Nah, di depan pengemudi ini dia kosong, jadi bisa dibuat untuk penyimpanan terbuka, luas, dan ini twitternya lebar. Ini bentuk dari Twitter. Oke, mari kita matikan mesinnya dan lanjut ke bagian belakang. Nah, sebelumnya kita akan mengukur panjang dari Toyota Etios Falco. Untuk panjangnya sendiri dia 3,7 meter. Dan untuk ground clearance-nya dia 17 cm. Di pintu bagian belakang masih sama. Covernya chrome dan handle-nya juga chrome. Ini modifikasian. Untuk profil ban juga masih sama seperti yang di depan. Oke, mari kita buka. Di bagian belakang untuk handle pintunya dia plastik berwarna hitam. Ada corak-corak diamond, tapi ini plastik. Dan ada bludru. Di sini ada power window dan ini udah pegangan untuk membuka atau menutup mobil. Nah, di bawah tuas handle pegangan pintu dia ada cup holder, tapi masih belum ada door pocket. Subwoofer juga tidak ada di bagian belakang. Untuk di bagian kursinya dia sama seperti yang di depan, udah di cover jok, dia dua warna, ada merah dan hitam. Untuk di bagian belakang ada seat belt. Nah, ini seat beltnya. Tapi karena di cover jok dia tidak ada tempat untuk seat belt, jadi ketutupan oleh cover joknya. Nah, mari kita masuk ke bagian belakang. Untuk di bagian belakang ini dia ada seat back pocket, jadi untuk membawa barang bawaan ditaruh di sini. Untuk hand gripnya dia fix dan ini ada tuas untuk membawa barang, jadi bisa ditemukan di sini. Di bagian kiri juga sama. Nah, untuk armrestnya dia masih belum ada, jadi polos. Nah, pengalaman untuk di kursi kedua ini lumayan luas karena kaki tidak langsung berdekatan dengan kursi bagian pengemudi dan jaraknya luas. Dan seperti inilah bagian pengemudi dan penumpang depan ketika dilihat dari baris penumpang kedua. Oke, kita lanjut ke bagian bagasinya. Untuk di bagian bagasinya dia ada roof spoiler dengan stop lamp, ini masih berwarna mika bening dan washer wipernya terletak di sini, dia tersembunyi. Nah, untuk wiper belakangnya dia ini. Karena belum ada dari defogger jadi dia polos, hanya kaca doang. Untuk di bagian stop lampnya kita bisa lihat dia di cover dengan chrome. Ini untuk stop lamp, ini untuk lampu sen, dan ini untuk atret di bawahnya. Ada tulisan tipe G. Jadi Toyota Etios Falco ini bertipe G. Nah, ini ada logo Toyota, sementara di sana dia ada Etios Falco, merek dari mobil ini. Lanjut ke bagian bawah, dia ada sensor parkir bagian belakang. Jadi pada saat kita akan memarkirkan mobil terlalu dekat dengan objek, dia akan berbunyi. Ada 2 biji, kiri kanan. Nah, ini ada bumper kit bagian belakang dari Toyotanya, bukan modifikasian. Di bagian bagasinya kita bisa buka lewat sini. Oh ya, untuk membuka bagian bagasi kita harus lewat bagian pengemudi, karena di sini hanya ada kuncinya saja, jadi belum ada tuas untuk membukanya. Di bagian bagasinya dia sudah di cover dengan bludru, ini sampai ke ujung sana. Nah, di bagian ini dia berfungsi untuk menutup bagian bagasinya, jadi ketika kita menengok lewat luar tidak langsung terlihat barang bawaan. Ini bisa dibuka. Nah, di sini juga ada kotak P3K bawaan dari Toyota aja. Untuk ban serep berada di bawah sini. Nah, ini ban serepnya bentuknya masih kaleng. Di bagian bagasinya ini agak terlalu sempit karena penyimpanannya tidak lebar dan terbatas. Hanya bisa membawa barang beberapa saja. Oke, mari kita tutup dan lanjut ke bagian samping. Kurang lebih seperti inilah penampakan belakang dari Toyota Etios Falco tahun 2013 tipe G. Dia memiliki lebar 1,7 meter dan memiliki tinggi 1,5 meter. Di bagian sampingnya ini dia ada tangki bensin berukuran sekitar 45 liter. Di bagian sini
dia ada untuk nomor mesin dan nomor rangkanya. Oke. Mari kita lanjut ke bagian samping kiri pengemudi. Masih sama, dia ada chrome, covernya juga chrome, ini modifikasian. Nah, di bagian samping kiri pengemudi, tuas sendelnya berwarna hitam plastik. Ini ada corak diamond plastik juga. Ini ada bludru. Power window di sini. Ini pegangan untuk membuka atau menutup mobil, dan kabel dan door pocket. Mari kita masuk ke bagian penumpangnya. Untuk di bagian penumpang dia ada hand grip. Ini untuk membawa barang bawaan banyak bisa ditekan di sini. Hand gripnya fix, sementara di pengemudi tidak ada. Polos. Dan di sini sun visornya dia ada vanity mirror, tapi masih belum ada lampu. Oke, lanjut ke bagian sini, dia ada tweeter sama, ada SRS airbag, jadi ini untuk keamanan. Di bagian kisi AC-nya masih sama, berbentuk unik ini. Dia bisa dibuka tutup dan bisa dipindahkan. Covernya berwarna chrome. Di sini ada tempat untuk laci penyimpanan. Nah, pas dibuka, cover dari AC-nya juga ikut. Lacinya lumayan cukup luas sampai ke bagian belakang. Nah, di bagian tengah dia juga ada kisi AC, sama bisa dibuka tutup dan ada chrome-nya. Biasanya mobil lebih ke driver oriented, tapi mobil ini bentuknya unik karena yang dibikin nyaman adalah penumpangnya, bukan pengemudinya. Nah, untuk sun visor di tengah dia ada night view. Oke. Ya, sekian review dari Toyota FGS tahun 2013. Apabila subscriber dan penonton menginginkan request untuk direviewkan mobil lain, bisa coret-coret di kolom komentar. Terima kasih.